Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Asyidik dengan nomor induk mahasiswa 860311893. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Baik, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada praktikum kali ini kita akan mengamati ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Adapun untuk tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengamati ciri makhluk hidup, mengidentifikasi gerak pada tumbuhan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Semua makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan energi, termasuk tumbuhan yang bernapas melalui bagian tertentu seperti stomata. Nah, yang kedua itu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak tetapi dengan cara yang berbeda-beda, seperti hewan yang dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan yang bergerak dengan perubahan pada bagian tubuh tertentu seperti putri malu yang eh, daunnya menutup ketika mendapat rangsangan seperti sentuhan, dan tumbuhan yang tumbuh condong ke arah cahaya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, baik hewan maupun tumbuhan dari kecil hingga dewasa. Kemudian peka terhadap perangsangan. Makhluk hidup mampu merespon lingkungannya. Contohnya seperti yang tadi disebutkan, yaitu tumbuhan yang tumbuh condong ke arah cahaya matahari, dan putri malu yang daunnya menutup ketika mendapatkan rangsangan dari luar. Kemudian memerlukan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk hidup. Uh, tetapi cara untuk mendapatkan energi untuk hidup ini berbeda-beda seperti pada tumbuhan. Tumbuhan uh, mendapatkan energi untuk hidupnya melalui fotosintesis, berbeda dengan makhluk hidup seperti manusia dan hewan yang mendapatkan energi dari makanan. Tumbuhan mendapatkan makanan dari proses fotosintesis. Kemudian adapun beberapa contoh hewan yang saya amati, yaitu ada burung kenari, kemudian burung pipit zebra, kemudian kucing, dan kemudian cicak. Dan laba-laba. Adapun hasil pengamatan yang didapat dari hasil mengamati hewan, yaitu semua makhluk hidup yang diamati menunjukkan ciri makhluk hidup berupa bergerak, baik di udara, air maupun darat, dan kemudian hewan melakukan pernapasan. Seluruh hewan yang membutuhkan makanan, seluruh hewan membutuhkan makanan dan air sebagai sumber energi untuk hidup. Hewan peka terhadap rangsangan ditunjukkan melalui respon terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian seluruh objek yang diamati memenuhi ciri-ciri sebagai kriteria makhluk hidup. Adapun sekarang tumbuhan yang diamati untuk ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada pohon nanas, kemudian pohon pisang, kemudian pohon ubi, dilanjutkan dengan pohon kelapa, kemudian pohon buah naga, adapun yang telah didapatkan dari hasil mengamati ciri-ciri tumbuhan, yaitu tumbuhan yang telah diamati memiliki ciri tumbuh dan berkembang, kemudian melakukan fotosintesis dan peka terhadap rangsangan.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan gerak pada tumbuhan yang melalui contoh putri malu. Pada video dapat dilihat putri malu diberikan 3 tahap rangsangan, yaitu rangsangan lembut, sedang, dan keras. Pada rangsangan lembut, putri malu tidak melakukan respon apapun. Kemudian pada rangsangan sedang barulah putri malu melakukan respon, yaitu daun menutup dengan pelan. Kemudian pada tahap rangsangan keras, putri malu menutup daunnya dengan cepat. Baik, untuk kesimpulan, sebagai kesimpulan, semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda mati seperti bernapas, tumbuh, bergerak, dan sebagainya. Kemudian, eh, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri tersebut. Meskipun tumbuhan tidak berpindah tempat seperti hewan, tumbuhan tetap dapat bergerak, misalnya dengan tumbuh ke arah cahaya atau merespon rangsangan seperti putri malu. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri yang sama, tetapi menunjukkan dengan cara yang berbeda, terutama pada tumbuhan. Baik, sekian praktikum dari saya eh, dengan nama Egi Ashidik, nomor induk mahasiswa 860311893. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.